Halo, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Baik lagi ke podcast kita nih. Sekarang kita upload podcast episode 2 ya berarti? Yes, Kemarin kan 1 ya. betul. Tentang kita ngundang Mbak Uci sebagai speaker kemarin ngomongin tentang pengalaman-pengalaman Mbak Uci. Yang penasaran bisa nonton langsung. Nah, sekarang kita juga kedatangan 2 orang yang keren juga nih, nggak kalah keren juga. Kalau kalian belum kenal mereka, kalian bisa langsung nonton ke episode 00-nya yang judulnya Tak Kenal Maka Kenalan. Oke. Mungkin bagi orang yang langsung dengerin ke episode ini, kita kenalan lagi aja dulu kali ya. Oh ya udah boleh. Oke, di sini ada Abel dan tadi mas-mas yang ngomong tuh yang di depan namanya Jeff. Jeff. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya? Ini deh, aku lagi kepikiran gimana pas dulu kita apply ke perusahaan sebelum kerja di sini. Oh Berapa iya. kali tuh? Wah, itu tuh saking banyaknya yang ngeplay. Apalagi pas itu baru-baru banget corona, gue baru lulus. Ya udah gue ngeplay banyak-banyak tuh. Interview juga kadang-kadang lupa. Nih aja pas RDA nelpon gitu orang ARD-nya, gue angkat kan. Set. Halo, baru bangun tidur lagi. Jadi sebetulnya itu saya yang nelpon Oh nih. iya, Babel itu nelpon. Babel. Lama gitu kan. Halo Bapak Handika gitu kan. Dengan Mas Handika. Dengan suara berat itu kayak, ya. Iya dari mana? Kayak belum connect gitu loh. Ya Ini Allah. dari mana? Pas ditanya dari RD Teknologi Indonesia, Mas. Oh iya. Saya pura-pura ingat aja itu. Padahal saya nggak tahu. Itu sumpah saya nggak tahu. RD Teknologi Indonesia itu yang mana ya? Habis itu gue iya aja. Oh iya. Oh yang perusahaan yang di Jakarta ya? Oh iya. Terus tuh lanjut tuh telepon. Ditanyain kapan bisanya, jam berapa. Ya udah, saya available setiap saat, Mbak. Pagi juga bisa gitu kan. Setelah telepon, baru gue lihat di email send kan. Oh RDA baru tuh gue apa tuh survei apa sih namanya, cek RDA itu perusahaan apa. Baru nggak gue di situ. Aduh. Oke, adik-adik yang mendengarkan, jangan ditiru, oke? Terus, aku berapa kali ya? Udah nggak kehitung lah. Udah zaman dulu Di banget. zaman dulu lupa kali. Iya. Tapi by the way, sebetulnya CV itu akan dilihat oleh HRD-nya. Kalau dia ada beberapa kriteria gitu. Kriteria yang sesuai ya kan. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama mas-mas yang udah kenalan di episode 1, episode 0. Nah, kita akan membahas CV nih. Gimana cara kita ngirim CV yang oke, biar di notice nih sama HRD-nya. Biar langsung diajak interview. Yes. Paling enggak lolos buat interview dulu gitu Jadi kan. nggak cuman good looking doang, nggak cuman good looking sama lu sesuai dengan requirement-nya, tapi CV pun juga dilihat, dari body email pun juga dilihat. Yes. Oke, deh langsung aja buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai persivian, dunia persivian ini. Dunia persivian. Langsung aja panggilin Mas Angga dan Mas Odi. Silakan Mas Odi, Mas Angga. Waduh. Halo. Gue sebenarnya mau pakai itu openingnya, Ot. Tapi gue rasa kalah kan sama gue kan. Iya, gue kalah cepet sama lu. Gue mau bilang apakah gue harus formal atau kalau gue nggak harus formal. Gue udah request nanti kalau gue ngomong adu dikasih backsound wik gitu. ada suara DJ-nya. Bebek. Yuk. Ini kita nggak ditanyain kita semuanya. apply berapa kali gitu ya enggak ya? Iya. Kenalan sekitar dulu berapa Mas. tahun? Oh ya kenalan. Oh iya kenalan dulu ya. Iyalah. Oke, jadi nama saya Odi Prandinana. Kebalik. Kebalik. Iya, kebalik. Saya di RDA sebagai technical manager ya, membawahi juga digital marketing. Jadi itu aja perkenalan dari saya ya. Experience ya lumayan banyak lah saya. Jangan lupa juga dengar podcast saya, follow juga TikTok saya ya di DIOD, Instagram saya juga bisa di-follow. Ya, terima kasih. Silakan balik ke Mas Odi kalau gitu. Ya, terima kasih. Monolog ceritanya ya. Perkenalkan nama saya Angga Bayu. Saya sebagai Operation Manager di RDA. Saya punya TikTok tapi jangan di-follow. Kalau di-follow nanti FYP kalian akan aneh-aneh. Makanya nggak usah. Itu nggak punya TikTok.
Nah, oke Mas, hari ini kita mau ngobrolin CV nih, dunia persivian duniawi gitu kan. Dulu Mas waktu apply berapa kali? Sama ya nanyanya sama Iya, Dika. nggak apa-apa. Nih siapa yang jawab nih? Serah. Duluan aja duluan. Ya, Mas Angga deh boleh. Gue bilang Odi duluan. Kan lu tadi perkenalannya Odi. Iya salah ya. Bingung. Dari Jadi gue nih. gue bilang, Odi aja Odi. Oke, dari gue. Gue sebenarnya kalau ditanya nge-apply berapa kali, gue nggak pernah nge-apply kerjaan, to be honest. Wah. Jadi cerita singkatnya waktu itu pertama kali apply itu sekali doang apply pertama kali, dan itu nge-apply ketika hari Sabtu wisuda, apply hari Jumat, Senin udah disuruh masuk kerja. Nah setelah itu Aduh. setelah itu baru kayak hampir semua company tuh ya udah lu masuk company gua, kirim CV-nya. Jadi bukan kirim CV dulu tapi udah di interview duluan lagi gitu. Jago nih. Nah, Abang jago. tapi kalau perkara ngirim-ngirim CV mungkin Jeff lebih jago ya, lebih banyak yang pengalamannya. Tapi selama saya kerja itu, pengalaman yang mau di-share tuh sebenarnya banyak yang ngirim CV ke gua untuk apply kerjaan. Nah, itu mungkin nanti dibahas di belakang sama Angga lah. Oke. Kalau Mas Angga gimana nih pengalamannya? Lempar terus. Lempar. Jadi gini, saya mulai dari pertama lah. Dulu saya juga ngelamar kalau nggak salah yang pertama doang ya, mungkin hampir sama kayak Odi. Tapi proses untuk jadi yang pertama itu memang cukup sulit ya, sempat ngalamin nganggur juga. Terus, nah kebetulan saya sama Odi start di perusahaan yang sama. Mungkin jadi kita agak lama ya, kita start di perusahaan yang sama. Dan itu benar bahwa setelah dari sana saya nggak sempat apply lagi. Biasanya cuman mau pindah nih atau mau seperti apa, udah kirimin aja CV-nya gitu. Jadi lebih banyak dipanggil daripada di melamar kerjaan sebenarnya. Daripada mencari ya. Daripada mencari. Tapi ya itu juga sebenarnya privilege ya, karena kebetulan kita ada di dunia industri yang biasanya kiri kanan tuh kenal. Jadi ya lebih kayak keberuntungan. Nah biasanya teman-teman, adik-adik, teman-teman Anda tua. Teman-teman atau adik-adik itu kan butuh apa ya? Butuh satu kali kesempatan. Nah biasanya ya nggak semuanya juga itu kesempatannya yang bisa kick off karir kalian gitu loh. Nah kebetulan ya kayak tadi, kenapa tadi saya bilang juga ke Abel sama ke Jeb, bahas dong masalah CV. Kenapa? Karena kalau kalian masuk dengan kaki yang salah gitu atau step yang salah, jadinya tuh gimana ya, kalian nggak malah menutup pintu karir buat diri sendiri gitu. Jadi mungkin itu dia kenapa kita bahas masalah CV. Yuk, bagaimana sih CV yang bagus yang bakal dilihat oleh HRD seperti apa? Seperti jadi HRD loh namanya. HRD bahasa Inggrisnya apa ya? Sumber daya manusia. Personalia. Bahasa Indonesia, iya personalia. Personalia, iyalah. Bagaimana? Jadi, tapi kalau background seperti itu lah, 11-12 lah sama Odi. Belum sempat, nggak banyak ngelamar, biasanya cuma dari teman, dari senior, dari teman kerja sebelumnya. Saya nggak banyak ngelamar, kebanyakan sih dari ya itulah, mulut ke mulut lah. Sebenarnya saya mau lebih ke arah kayak kuliner kami berdua sebenarnya. Karena mulut bisa nyambung gitu sebenarnya kuliner. Iya lah. Kuliner kan biasanya jarang ada restoran yang terkenal kalau makanannya itu enak tapi dari iklan. Enggak, dari mulut ke mulut. Itu restoran sebenarnya enak loh gitu. Ya mungkin saya sama Odi lebih ke arah kayak gitulah. Dimsum kami itu terkenal lah. Enggak terkenal juga sih. Gitu Mas Abel, Mbak Abel sama Mas Jep. Oke. Mantap sih, keren sih. Jadi gimana nih untuk Mas Odi, Mas Angga, CV yang baik itu? Mungkin ada tipsnya buat adik-adik yang mendengarkan? Bridgingnya sangat direct sekali ya. Bukan bridging, lebih karena nunjuk itu. Ya langsung aja, nggak usah basa-basi gitu.
Itu Nah, lebih ke jadi arah nunjuk, bukan iya bridging. benar-benar. Mungkin sedikit ya karena kita berdua sekarang di company yang sama, kita semua di company yang sama dan kita berlaku sebagai user dalam hal ini untuk merekrut orang-orang gitu kan. Nah, termasuk Jeff juga dulu usernya itu gua waktu rekrutmen. Iya. Nah, jadi yang kita khawatirkan adalah mungkin tadi yang nggak bilang ya, kalau salah melangkah ya mungkin jatuhnya bisa kepleset ke jurang yang sangat dalam dan itu akan sangat menyusahkan untuk Anda untuk mencari opportunity lain gitu. Nah, kemarin tuh ada kecemasan kita lah, gua sama Angga gitu. Kenapa sih anak-anak ini kalau ngirim CV body emailnya nggak ada atau kadang Oh iya tulisannya iya iya aneh-aneh. iya Sampai iya iya. ini di CV ditulis pengalaman waktu SD juara lomba makan kerupuk kan untuk apa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya nih ya adik-adik kalau misalkan ada prestasi lomba makan kerupuk itu bagus untuk disombongkan di lingkungan kalian, tapi di lingkungan pekerjaan mungkin tidak sepatutnya ditulis, mungkin kayak gitu ya. Iya, Untungnya betul dulu betul. si Jeff komplit sih ya. Oh, Kalau iya. nggak komplit yang nggak dipanggil gitu aja. Profesional gue. Masa iya? Profesional tuh tahu kapan dia ngirim CV, Jeff. Jadi kalau lu nggak tahu kapan lu ngirim CV ya nggak profesional juga sih. Gue pagi-pagi ngirim. Hari biasa. Tapi lupa abis itu. Iya. Daftar gue daftar Oh, apa iya. gitu. Gak tahu. Gue daftar yang mana gitu. Mm-mm. Jadi Dulu kemarin sih, tuh kita kan lagi lagi open recruitment nih sekarang waktu kita tag podcast ini nih. mm-mm. Mungkin ini, nah sekarang kebetulan usernya Mas Angga nih, mungkin bisa di-share nggak Mas? Kira-kira yang masukin CV itu, saya sempat lihat sih itu sangat bisa dibilang unik ya, unik. Jadi mungkin paling gampang ya kayak kita ini ya. Jadi kurikulum vitae ya. CV itu kan singkatan dari kurikulum vitae ya. Artinya tuh short account of one's career and qualification prepared typically by an applicant for a position. Jadi sebenarnya tuh short story about your education, basic pendidikan, terus apa yang sudah Anda lakukan. Brief lah, short banget. Jadi terkadang ya pasti semua fresh graduate pernah ngalamin ya. Kirim CV, bingung mau nulis apa, ditulislah SD di mana. Ya nggak salah, tapi mungkin juga ya buat apa gitu. SD kan nggak ada jiwa korsanya juga ya SD ya. Sama-sama di SD ini gitu. Mungkin mengharapkan lulusan yang sama, siapa tahu bisa dibantu. Ya nggak salah, tapi kan kesempatannya kecil ya. Kita ingat siapa aja teman waktu SD atau seperti apa sangat kecil. Jadi saran saya pertama, bikinlah CV yang semenarik mungkin. Semenarik itu bukan berarti banyak warna ya. Ada juga nih, mungkin Mas Odi juga pernah ngalamin ya, orang ngirim CV tapi tahu nggak sih zamannya kita SD kertas berwarna bau wangi gitu loh, yang rame banget gitu. Kertas Yang iya, kertas kayak buat kertas wangi. sampul, kayak buat sampul ini. Iya, kertas wangi itu. Origami, bukan ya? Kok poligami? Origami. Bukan. Origami. Oh, poligami. Aduh, Kak Jepi ya. Coba Jeb kirim CV lagi, kayaknya kita masih ada ini deh, ada briefing singkat deh. Jangan. Udah bagus itu. Mengenai kesehatan kuping ya. Enggak, saran saya gini, kalau mau bikin CV, ini mungkin banyak kok CV yang luar biasa bagus dan itu kita langsung oh ya ini oke nih gitu kita bisa baca sampai bawah. Kalau mungkin ada beberapa orang yang CV itu langsung nggak dibaca ya. Saya sama Odi juga kebetulan tipe ngebaca CV orang. Ini CV-nya apa sih gitu. Tapi yang satu yang nggak bakal kita baca pertama ialah kalau nggak ada body email gitu loh. Itu seakan-akan kayak mau oke, saya mau benerin rumah Anda, ada rumah dalam rumah Anda ada yang rusak gitu. Terus masuk aja. Saya tukang kok, percaya aja. Ayo gitu kan, maksudnya kasihlah perkenalan. Dear Sir, Madam, Mas, Mbak atau apapun namanya itu, saya melamar posisi ini. Kalau kita dapat CV yang isi cuman CV toh, nggak ada halo, kita delete. Pertama, karena kita nggak mungkin, kita juga nggak bakalan spend waktu untuk membaca karena buat dikasih waktu sedemikian banyak untuk membuat perkenalan, terus
udah salah langkah gitu loh. Nggak dulu kalau kita kenal ini ya, orang bilang itu ukur 3 kali potong sekali. Jadi itu memang preparation, baca, lihat baru kirim, baru eksekusi. Nah ini orang dikasih waktu untuk bikin CV mungkin selama dia dari lulus sampai dia mau ngirim gitu, tiba-tiba ngirim nggak pakai nggak pakai body email, itu pasti kita delete ya Mas Odi ya. Iyalah, kita delete. Mau Anda PhD Ya kalau quadruple PhD degree, juga nggak mungkin kita ngelamar ke delete. perusahaan kita sih. Oh iya benar juga sih. Ya, tapi intinya sebenarnya kasus ini ada waktu perekrutan Jeb nih. Waktu itu ada yang ngirim dengan kualifikasi yang main tinggi dan memang sesuai, tapi nggak ada body emailnya. Itu di-delete otomatis dan tidak diundang untuk interview. Mohon maaf sebelumnya. Dan Memang sih, kayak gitu. Kan memang kadang di posternya tulisannya send your CV to our email gitu. Tapi Dia ya jangan mentah-mentah CV mengartikannya doang gitu kayak. segitu. Literally CV gitu, cuman CV doang. Oh CV dong, ya udah CV. CV doang Nggak udah send. nggak pakai body. iya, dan banyak yang kayak gitu ya Bel ya, Jabel. Dan Iya. nggak salah, dan juga kita nggak menyalahkan secara harfiah, oh kamu salah, tapi ya kadang bener kata Angga, kita perlu ada perkenalan di depan dengan body Yes. email. Nah, body email sendiri itu sebenarnya kan tidak harus sampai 700 paragraf, bisa aja cuma 1 paragraf. Panjang, 700 paragraf. Ada juga yang ngirim body emailnya tuh panjang banget, udah kayak bikin novel. Ada itu. Jadi Males ya kita bacanya. kadang bacanya juga tetap akan dibaca, cuman Tetap text baca. time dan buat kita agak, kalau misalkan tidak relevan pun ya buat apa gitu. Nah, jadi body email tuh kan semacam kop surat ya, jadi kalau kalian ngirim kita nggak tahu dari siapa juga, kita ngapain bother buat baca gitu. Gojek aja salah kirim kita balikin gitu kan, kita nggak tahu dari mana. Nah, jadi ya body email penting banget sebenarnya di awal, tapi ya body email yang concise itu seperti apa? Apakah sebenarnya kan ada kerangkanya nih kalau mau dibahas secara detail. Yang pertama itu kerangka perkenalan. Perkenalkan, nama saya Odi, saya umur sekian, saya baru lulus dari kampus ini, dan saya kualifikasinya bachelor degree di engineering ini, lalalala. Terus kerangka kedua adalah saya ingin masuk perusahaan ini karena apa? Ditulis kerangka kedua. Nah, kerangka ketiga yang terpenting adalah seperti call to action. Jadi, terima kasih atas kesediaannya membaca aplikasi saya. Mohon kesediaannya, misalkan nanti memang saya berkesempatan untuk diterima ataupun dipanggil interview, di sini adalah nomor yang bisa dihubungi atau bisa reply ke email saya yang tertera di sini. Jadi call to action itu akan membuat si recruiter jadi, oh ya udah nih orang gampang dihubungin nih. Jadi gue nggak usah capek nyari di CV, atau misalkan gue harus ngubek-ngubek LinkedIn nama dia, kan nggak efektif gitu. Kira-kira gitulah kalau body email. Betul. Terus jadi saya setuju sih. Terkadang kita juga dengan perkenalan yang bagus, singkat, brief yang jelas, tambahan mungkin kayak dikasih tahu saya pernah mempunyai pengalaman A gitu. Itu kan berarti menambah apa ya? Menambah ketertarikan buat yang short CV pertama ya. Oh, berarti dia punya pengalaman yang sesuai kita pengenkan nih gitu kan. Kasih tahu lah bahwa kita kayak misalnya saya kemarin saya lagi nyari administrasi nih, office admin. Saya pernah bekerja sebagai sekretaris. Kan ini sesuai nih dengan klasifikasinya. Oh, berarti bisa saya baca nih CV-nya. Saya tidak akan buang waktu kalau saya baca CV-nya. Baru detail di CV-nya seperti apa. Highlight lah beberapa, dan itu juga nggak bermasalah ya. Kalau misalnya kalian fresh graduate. Saya tuh harus tulis apa nih Mas kalau saya fresh graduate gitu loh. Ya tulis pengalaman Anda selama di kampus atau di ekstrakurikuler kayak misalnya Jeb itu juga kalau nggak salah Jeb sebagai digital marketing dia punya pengalaman buat fotografer dan segala macam itu ditulis juga sama dia dan itu oh berarti ini ada kualifikasinya gitu loh karena saya juga cukup yakin nggak semua HRD itu saklek ya harus A harus B harus C harus D karena mereka juga kebanyakan apalagi kalau dari segi user ya kalau user yang bakal disuruh sorting CV mereka pasti lihat oh saya bisa bikin orang ini sesuai dengan yang saya mau nih gitu. Karena dia punya pengalaman A, B, C, D. Walaupun saya punya
yang saya butuh FGH tapi masih relate lah, masih oke lah gitu loh. Jadi body email itu pertama sangat-sangat penting. Bikinlah body email sebrief, sesingkat, sejelas mungkin. Mungkin yang kalau saya lanjutin ya, Mbak Abel sama Mas Jeb, isi CV ya. Isi CV nih Iya, pertama. isi CV. Isi CV. Pertama ya, kalian sekarang udah 2021. Dulu mungkin zamannya saya baru lulus kuliah ya, zaman-zaman ya mungkin ya, saya lulus kuliah kan di tahun 2019 ya. Jadi Masa iya? enggak, dulu tuh gini. Kalian percaya apa enggak, zaman tahun 90-an mungkin ya, saya pernah lihat ya. Itu ada kertas template kayak semacam kertas itu tulisannya tuh kayak format CV tuh. Jadi cuma tinggal ngisi doang titik-titiknya gitu loh. Oh iya. Kayak belangko gitu ya? Iya kayak Belangko belangko. Dan itu masih ada yang pakai format yang sama tahun 2021. Oh wow. Ya kan kayak halo gitu. Ini format yang sama yang cukup kita kenal terus cuma ditambahin foto, kalian bilang itu CV. Enggak gitu loh. Scan-scanan ini atau apa gitu loh. Padahal udah jelas ya di apa tuh posternya juga kirim CV by email gitu, email elektronik Iya, mail. jadi lebih kayak kalaupun dia ngirimnya via email ya, bisa juga kayak tulisannya dia, tapi formatnya tuh sama kayak CV. Qualified name, bla 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 segala macam ya, itu kan nggak menarik ya. Terus apa yang kita, apalagi kalau kalian sekarang 2021 masuk ke apa industri 4.0, kalian mau bikin saklek itu enggak. Cari referensi di luar sana bahwa apa aja sih yang harus dimasukin ke CV. Yang pertama tuh jelas start strong ya. Start dengan summary of skill. Dan skill kalian tuh apa aja. Ya sebisa mungkin dong kalau kalian misalnya jago fotografer, terus mau ngelamar di restoran jadi chef. Kalian bilang saya jago fotografi, ya nggak mungkin dong. Nggak nyambung. Nggak nyambung dong. Nggak Cari nyambung. yang cari skill sama key accomplishment yang sesuai dengan perusahaan yang kalian mau lamar. Itu pertama, jelas. Terus ya saya nggak percaya kalau CV itu harus saklek setiap perusahaan sama. Kalau menurut saya ya, kalian bisa kreatif di sana. Ya. Bisa kreatif di sana. Sekarang saya sering lihat karena ini agak-agak kebetulan bidangnya Odi sama bidangnya saya di kantor itu agak-agak beda ya. Odi lebih ke arah technical sama kreatif. Kalau saya lebih ke arah operasional kantor, terus sama project bla bla segala macam. Percaya apa enggak, CV yang dikirimin ke kami berdua tuh beda-beda. Bedanya gimana? Ngelihat orang yang ngelamar, ngelihat CV yang dikirimin ke timnya Odi, apalagi pas posisi digital marketing, itu nyaman ngelihatnya. Berwarna, warna-warni ya. enak dilihat gitu kan. Penuh tipografi. Penuh tipografi. Oh iya, kan banyak yang typo tuh banyak, tapi ya nggak, ya gimana ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat yang masuk ke CV ke saya, wah kaku itu tuh kayak itu kalau dilipat di belah tengahnya bisa ngepas itu loh, saking kakunya itu. Saking kakunya. Gitu loh kayak saking kakunya itu CV gitu loh. Ya maksudnya nggak semua HRD, ya saya juga percaya nggak semua HRD sesaklek itulah. Bikinlah sesuatu yang out of the box, tapi ya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Nggak lucu juga kalian, ya, misalnya ya, lo mau ngelamar jadi sebagai technical petroleum engineer, tapi CV yang lo bikin temanya tuh Hello Kitty, nggak masuk bos, nggak masuk gitu lo, buat apa? Kalau Sansan Wawa? Sansan Wawa boleh, Sansan Wawa masih boleh. Aduh, Sansan Wawa tua banget ya. Tahu nggak tuh si Cep tuh Sansan Wawa? Gue aja nanya ini apaan? Cincang. Namanya dulu itu apa? Kayak sama nambahin ini mungkin nggak, kalau di skill ya, ini kan 2021 ya, sekali lagi mau 2022, kalau kalian masih nulis bisa Microsoft Office ditulis tuh Word, PowerPoint, Excel gitu kan ya. Apakah itu sebuah skill yang memang patut ditunjukkan di 2021? Gimana Pak Angga? Gitu gimana Mas? Ya, kita pernah ngeliat CV yang memasukkan Google itu sebagai skillnya mereka. Jadi maksudnya nge-browsing di Google itu sebagai skill. Nah gini. Oh wow. Kita pernah dapat loh. Saya. Kita pernah dapat tuh CV kayak gitu.
Maksudnya ya accomplishment orang-orang pasti berbeda-beda. Tapi kalau kalian lihat di luar sana, berapa orang yang bisa ngetik Google, sedangkan anak saya yang 6 tahun aja udah bisa cara masukin tugas ke Google Classroom gitu loh. Jadi itu nggak seistimewa itu Pak gitu, nggak seistimewa itu yang Anda bisa. Tapi Insight-nya kalau lah. misalkan saya nggak punya skill lain gitu selain Microsoft Office dan browsing internet, apakah boleh dimasukkan gitu? Pertama ya, saya percaya begini Mas Wadi, CV itu saatnya Anda membanggakan diri ya, ngasih tahu apa keunggulan Anda. Kalau tidak menemukan apa keunggulan Anda padahal kalian nulis, padahal Anda sendiri yang nulis, terus ngarepin apa gitu loh. Jadi fine gitu loh. Kayak misalnya kalian aktif di Karang Taruna, ya jangan bilang aktif di Karang Taruna, tapi organization bisa kan gitu loh. Kayak percantiklah bahasa gitu loh. Kemampuan menulis itu juga harus ditingkatkan. Ya atau enggak kemampuan browsing kalian untuk cari CV yang bagus juga harus ditingkatkan lah. Nah, itu mungkin apa? opsi kedua itu ya, sangat bagus tuh opsi kedua. Browsingnya Itu sangat, maksudnya gini loh, di cara berpikirnya kita, ya nggak cuman anak-anak fresh graduate atau kita juga perlu membuat CV loh. Mbak Abel, Mas Jeb, Mas Odi, dan saya juga harus membuat CV karena kita harus selalu update dong dengan skill kita. Kalau tiap tahun sama aja ya saatnya Anda pindah kerjaan kalau menurut saya, karena harus terus maju gitu loh. Kita bisa membuat apa biasa deh. Saya pernah ngeliat ada orang menuliskan pekerjaan dia by detail tiap tahun bekerja atau enggak tiap project yang dikerjain. Padahal experience dia sekitar 20 tahun sampai 25 tahun. Which is good. Nggak mungkin dibaca semua, iya nggak mungkin dibaca semua. Tapi saat Anda ngambil point of interest, oh dia pernah ngelakuin A, B, C, D, oh ya Anda stand out di situ. Seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana Mas Odi, ada yang mau tambahin nggak? Nah, mungkin dari saya kita masuk ke tips menulis CV yang baik dari kerangkanya gitu ya. Oke, Mas. Boleh. Kalau karena yang pasti kita lihat kan biodata. Nah, biodata itu jelas kalau ada bahkan yang nulis berat badan. Nah, itu sebenarnya agak sensitif, tapi ya kalau kalian nyaman menulis itu ya kita nggak masalah. Tapi yang kedua, tapi yang penting adalah data diri, alamat, nomor yang bisa dihubungi atau email yang bisa dihubungi. Jadi 2-3 hal itu yang mungkin paling penting ya dari data diri ya. Terus yang kedua jelas background sekolah atau background pendidikan dari sebenarnya yang saklek itu bukan yang saklek, yang terpenting itu adalah 2 pendidikan terakhir. Kalau kalian S3 ya tulis aja S3 dan S2 kalian, nggak harus sampai kita tahu kalian S3 nggak mungkin nggak lulus SD kan, udah jelas. Iya, pasti. Jadi kalau kalian lulus S1 nggak usah ditulis SD-nya di mana. Kalian kita tahu kalian pasti lulus SD, nggak mungkin enggak. Kalau S1 tapi ditulis SMA-nya? Ya masih masuk dong. Masih masuk kan? SMA kuliah, Cok. Iya. Tapi gue nanya aja. Takutnya salah. Ya bercanda. Atau enggak gini, kalau misalnya untuk mengetahui bahwa Anda bekerja keras dan pantang menyerah. Jadi kalau SMP-nya mesti sampai 2 kali, itu 2 pindah-pindah SMP, nggak naik kelas, ya tulis aja. Boleh. Bagus. Jadi kalau saya sebagai yang interview, saya akan tanya, kamu nggak naik kelas ya gitu. Usahanya dihargain lah intinya gitu kan ya. Jadi kalau pendidikan itu mungkin 2 pendidikan terakhir secara resminya itu wajib ditulis. Jadi ya itu kalau secara pendidikan. Yang ketiga adalah skills. Nah, skills ini yang tadi saya bilang mungkin kalau Microsoft Office just tell Microsoft Office gitu tanpa. Tapi kalau misalnya ada keahlian khusus kayak untuk Excel kan kayak ada VLOOKUP, Excel gitu. Silahkan ditulis nggak masalah. Ada juga yang nulis kayak Excel 8/10, terus Word 8/10. Itu gimana tuh Mas? Kalau masalah kayak skill tapi ya dia nunjukin persentase kebisaan dia. Itu sebenarnya berarti penilaian dia sendiri dong, bukan dari penilaian HR yang dia interview gitu loh. Ya kan, jelas. Kalau misalkan 9 dari 10, terus kita tanya nggak bisa, ya berarti penilaian Anda subjektif dong. Iya, beda kan pasti nilai setiap orang untuk menilai kebisaan orang gitu ya kan. Betul. Nah, tapi kalau dari saranku sih ditulis misalkan Excel, kamu Office nih, tapi Excel kamu bagus banget, ya tulis aja proficient in Microsoft Excel.
Nah, misalkan di bawahnya ada detailnya apa, ditulis tuh bisa lookup, bisa lookup, bisa bikin rumus, bisa gambar kapal terbang di Excel kan ya, terserah lah. Enggak, mungkin tambahan juga tadi yang kayak pertanyaannya Jeb ya, kalau buat nilai seperti apa. Saya masih berpegang bahwa CV itu saatnya Anda bragging, Anda menunjukkan apa yang Anda bisa. Kalau tadi Odi bilang, kalau misalnya Anda ahli di VLOOKUP, ya tulis dan gambarkan kalau Anda bisa VLOOKUP. Tapi kalau misalnya kalian tahu ada beberapa software yang dimana dibutuhkan tapi nggak ada gitu, ya pertama kalau Anda tidak terlalu bisa, untuk dipanggil jangan taruh angka 5 gitu. Kalau Ya, Anda benar-benar. menghargai diri sendiri aja 5, gimana kami gitu loh. Padahal itu subjektif. Iya benar. Logikanya subjektif akan selalu lebih tinggi daripada penilaian objektif. Orang-orang banyak gitu, karena kan rata-rata gitu. Kalau ada tuh bisa software Oracle 3, ya udahlah ya. Cuma bisa ngeklik Ya nggak doang usah Oracle berarti ditulis, loh. Nggak usah ditulis. Tapi kalau misalnya Anda bilang, oh saya bisa lah kalau dites, nanti tinggal dinilai lagi aja angkanya berapa, ya tulis 8. Itu waktu kalian untuk bragging gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti pada saat dites nggak bisa, ya artinya tuh Anda mengambil risiko seperti itu. Tapi bagaimana cara kalian ngambil risiko kalau kalian tidak dikasih kesempatan? Ya taruhlah angka yang besar kalau menurut saya. Tapi kalau sampai dites kalian gagal, ya berarti udah sampai di situ rezekinya. Risikonya itu ya. Itu resiko. Iya. Betul. Jadi kalau skillnya tidak meet dengan ekspektasi kalian sendiri, ya nggak usah ditulis. Berarti mending main aman aja gitu, maksudnya nggak mending juga sih, maksudnya kalau main amannya kayak skill ditaruh kok icon-icon aplikasinya gitu, itu nggak apa-apa kan kayak gitu? Nggak apa-apa, tapi pasti interview pasti ditanya bisa nggak gitu. Iya. Tapi paling nggak kalian tahu dan bisa, ya nggak masalah sebenarnya dari sisi user ya, nggak tahu nih dari sisi HRD. Nah tadi skill, skill itu kan sebenarnya nggak sebatas dari software. Kalau kalian udah pernah ngikut kayak course di mana itu kan sebenarnya banyak banget tuh course online yang sangat umum. Nah itu silakan dimasukkan, itu juga nggak masalah. Terus selanjutnya yang terakhir mungkin organization. Nah ini kenapa menurut saya penting, menurut Mas Angga juga mungkin penting, karena di situ adalah poin plus kalian. Jadi kalau saya lihat ada orang yang aktif di organisasi, menurut saya itu bagus karena melatih personal sendiri, dari kepemimpinan, dari mengatur jadwal dan segala macam, dan mengatur apapun kalian lah kehidupan kalian, membalance antara kuliah dan organisasi dan segala macam, atau ada volunteer di mana, itu poin plus lah buat saya pribadi sebagai user. Nah nanti dari situ ya artinya kalian udah pernah berhadapan dengan berbagai macam orang kan, jadi kita bisa lihat kemampuan adaptasinya gimana gitu. Kalau misalkan nih Mas, mau Gimana? tanya dulu, kalau misalkan orang tuh berorganisasi banyak gitu, misalkan di dalam organisasi itu mereka ngadain suatu acara gitu Mas. Biasa kan kalau di kampus kan kita habis kita ikut organisasi X, terus habis itu dia ada acara, ntar dia jadi apa tuh chief-nya, apa jadi ketua panitia atau gimana, itu perlu ditulis nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tulis aja sih kalau aku ya. Tulis. Pengalaman event berarti yang pernah diikutin gitu ya? Itu iya masuknya kayak event atau di organisasi ada project atau acara apa gitu tuh gimana tuh? Atau disendirikan? Tulis. Kenapa? Karena ini tergantung sebenarnya untung-untungan, tapi saya rasa sebagian besar HR atau sebagian besar orang user juga ya, kebanyakan juga orang yang pasti pernah atau aktif atau pernah ada di organisasi. Karena kita juga mengerti ya, di dunia industri juga kalau kita tidak berorganisasi atau orang bisa menjabarkan sebagai teamwork lah atau apa segala macam tuh agak-agak aneh gitu. Terutama di industri kita sendiri. Nah, pengalaman organisasi itu sangat penting. Jadi Anda sebagai apa di organisasi dan apa yang pernah Anda lakukan itu penting. Karena saya sama Odi terutama percaya bahwa kalau kamu aktif di organisasi artinya kamu bisa bekerja sama, bekerja sendiri, atau diajak bekerja. Itu kita percaya hal-hal kayak gitu. Karena nggak mungkin juga kalau Anda bekerja bersamaan dengan tim, tapi kamu nggak bisa kerja sama orang lain, nggak mungkin kan? Pasti pernah gitu. Nah itu bisa
Iya tergantung untung-untungan sebenarnya. Ya HR seperti apa, kualifikasi seperti apa. Banyak juga yang tidak memperhitungkan. Kalau ngelamar ke RDA tulis itu. Karena kami pasti memperhitungkan hal itu. Iya, betul. Kalau ngelamar di RDA tulis itu. Karena kami sangat-sangat memperhitungkan. Dan Yes. hal-hal kayak gitu tuh kan hal-hal minor sebenarnya. Nggak semua perusahaan punya tipe yang sama. Bagaimana cara Iya, memilih, betul. memanggil orang buat untuk interview. Tapi saya rasa kayak Odi tadi bilang, body email satu, kerangka CV, kerangka apa, itu common banget. Setiap perusahaan pasti mempunyai hal itu. Seperti itu kalau saya tambahannya. Mantap. Oke, Nah, mantap banget sih. lanjut kerangka dulu, mungkin terakhir adalah Oh iya, Boleh. boleh Mas. yang terakhir itu prestasi. Nah, prestasi ini kan macam-macam ya. Tapi mungkin subjektif juga, kayak tadi Mas Angga bilang, kalau kamu prestasinya kayak student exchange internasional ke Wakanda gitu ya, silakan ditulis tuh bagus kan. Atau mungkin yang lain gitu, misalkan udah pernah jadi volunteer misi penyelamatan undur-undur di Mars, nah itu juga silakan ditulis, macam-macam lah. Nah, kalau Asosiasi misalkan dukun. prestasi kalian kayak tadi lomba makan kerupuk dan tingkat SD ya, sebenarnya tidak harus ditulis lah. Ya, semua Jadi, yang ini ya nggak penting, yang nggak nyambung ya Mas, nggak usah dimasukin gitu. ya tapi benar juga dari kata Angga, kalau misalkan apply ke restoran, pengalaman kalian di tempat lain yang nggak terlalu relate dengan restoran, yang nggak perlu ditulis sebenarnya, atau dengan apa yang akan kalian apply gitu. Jadi dari saya kesimpulan kerangkanya mungkin tadi biodata yang pertama, yang kedua itu edukasi, Pendidikan. background edukasi, yang ketiga skill, yang keempat organisasi, yang kelima prestasi. Yang terakhir, mau ditaruh apa enggak terserah kalian, IPK kalian. Karena saya sendiri nggak pernah secara spesifik naruh IPK. Tapi gue pede Mas, Kenapa? gue pede. Lo Oke. hoki aja, Jeb. Lo hoki. Ya, Lo hoki lu aja. bener. Tapi Karena bener, gara-gara bos lo lu tidak nulis memberi. IPK, itu gue jadi, wah ini dia nih. Oh ini dia nih. Ini Tapi orang yang pede dengan IPK-nya gitu. IPK loh. Mostly pada nyantumin IPK juga loh sebenarnya. Ya nggak apa-apa, karena itu achievement. Itu Iya, achievement betul. mereka. Itu achievement. Orang yang biasanya nggak menyantumkan IPK, ya biasanya nggak ngerasa IPK yang mereka dapatkan itu achievement. Oh berarti nggak apa-apa tuh Mas kalau nggak nyantumin IPK? Nggak masalah, karena Oh nggak masalah. Nggak masalah, kalau betul. misalnya nanti kerangka yang lainnya itu bagus, kan ada beberapa perusahaan yang meminta IPK tertentu, tapi kalau perusahaan tidak meminta IPK, ya buat apa Oke. dicantumkan? Artinya dibuka kesempatan sebesar-besarnya. Oh, Berarti boleh ya kayak misalkan ngirim CV ke perusahaan A kayak gini, CV ke perusahaan B nanti beda lagi kayak ya boleh. pakai IPK Nggak apa apa-apa, enggak itu nggak nggak Oh apa-apa. iya, masalah. iya. Betul, Nggak Harus betul. selalu masalah. kayak tadi ya, apa tuh? Disesuaikan sama Menyesuaikan ya. requirement. Patutnya begitu memang. Isinya Iya. pun ya disesuaikan dengan apa yang di-apply gitu. Kayak tadi balik lagi ke Mas Angga bilang CV itu apa yang lu banggakan gitu. Kalau kalau yang nggak lu banggakan masukin ngapain gitu? Gua Iya, ada ngapain? Berarti lu bangga dengan Nggak. IPK lu dong, Jep? bangga gua karena hoki gua melonjak tinggi. Dapet lah di sini ya kan. Oke. Bangga saya. Oke. Agak Ada aneh sih kalau lu bangga dengan IPK lu itu, lo agak aneh sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. apa? Udah sukses gua. Enggak lah belum. Kok astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Iya. Amin lah gua sukses dengan secepatnya. Ada teman lagi nggak nih Mas Odi atau Mas Angga untuk CV dan lain-lainnya? Oh, mungkin yang mungkin terakhir ya buat teman-teman yang mau ngelamar kerja dimanapun itu, yang harus kalian pikirkan ialah baca sebenarnya yang dicari itu apa gitu loh. Kalau yang tulisan yang pertama female, ya kalau Anda ngerasa laki-laki ya harusnya nggak usah daftar. Satu, karena maksudnya ya itu sebenarnya bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Saya setuju. Tapi kalau kalian mengharapkan sesuatu yang wah daripada itu, ya jangan juga dong gitu kan. Jadi bukan salahnya yang recruiter. Kalau kok saya nggak pernah dikasih kabar sih, emang kamu daftar di perusahaan apa? Saya daftar sebagai chef misalnya. Emang basic kamu apa? Basic saya teknik mesin. Nah, halo gitu kan, ya enggak dong gitu kan. Jadi
hal kayak gitu dibaca. Cari kualifikasinya apa. Kalau kalian bilang, oh saya ikhtiar nih, mungkin ada yang silap, HR-nya bisa panggil saya. Ya nggak masalah, kirim aja. Kirim aja juga nggak masalah. Tapi jangan pernah mengharapkan sesuatu kalau kalian tidak ada dalam kualifikasi Iya. perusahaan itu tersebut terutama. Karena ya semua itu bergantung baik lagi sih rezeki. Sama Mungkin bergantung sama penyesuaiannya ya, harus disesuaikan apa yang diminta, kita harus sesuai iya. dengan gitu. Mungkin yang terakhir juga yang paling penting kalau menurut saya berdoa ya. Ya karena kita juga mengharapkan ada HR-nya juga, wah ini Wah. mood saya lagi bagus, Wah. saya ikutan deh gitu ya. Saya masukin deh buat interview. Ternyata pas lagi interview kalian excel banget di hal itu. Wow, itu kan namanya rezeki. Berdoa lah. Iya benar, berdoa. Sama minta izin orang tua. Work hard, pray hard. Moto gue tuh. Work hard. Gue kira moto lu Miyuji. Motor. Motor. Iya. Waduh, Usaha kan namanya juga usaha. Waduh, Oke, dari Mas Angga ada lagi nggak nih? Iya, Ya, sama dari Mas Odi juga. dari saya mungkin yang terakhir ya, jangan lupa dengerin terus podcastnya dari RDA Talk. Jangan lupa lagi follow Instagram kami di RDA Indonesia. Jangan lupa juga di RDA Rothschild Data Analyst. Apa RDA Teknologi Indonesia ya kalau di link ini ya? Rothschild Data Bisa Analyst. dua-duanya sih kalau company page kita Rothschild. di Rothschild Data Analyst. Kalau misalkan mau add, ya bisa aja di RDA Teknologi Indonesia. Gitu. Oke. Ini juga mungkin buat ke depan yang buat dengerin dengerin ini ya. Kalau kalian mencantumkan melamar ke RDA, make sure kalian follow IG-nya RDA ya. Nah, itu nilai plus loh. Nah, iya, itu penting tuh. Kalau kalian nge-apply ke RDA, tolong semua udah di follow. LinkedIn, Instagram, TikTok, Instagramnya Jeb. Baik kan saya Mbak Abel, Mas Jeb, saya bantu buat promo ya. Iya, makasih banyak loh. Jadi pas presentasi ada bahan gitu. Iya, karena KPI-nya berdasarkan followers gitu loh, Mas Jeb sama Mbak Abel ini. Nanti kalau keterima interview, PPT pertamanya sudah follow Instagram RDA gitu. Itulah adik-adik. Bridging yang bagus itu. Oke deh. Udah berapa lama kita ngobrolin? 5 hari? 3 hari? Enggak. 5 hari. Besok udah puasa ini. Oh iya, lebaran kuda. Oke deh. Udah sejaman ini kita lama juga nggak kerasa gitu. Jadi tadi Mas Odi sama Mas Angga udah jelasin gimana sih cara bikin CV yang oke. Kurang lebihnya sih jangan lupa untuk isinya ada biodata, alamat, nomor yang bisa dihubungin, terus background sekolah dan pendidikan terakhir, skills, kalau misalkan ikut course juga ditulis, organisasi, prestasi, dan juga IPK. Kalau mau masukin juga nggak apa-apa. Sama yang paling penting tuh body email. Kalau nggak ada body email, di-delete email lu boy. Cut. Itu yang paling penting. Pasti di-delete. Serius, nggak ada body email pasti di-delete. Pasti di-delete. Pokoknya ya lu mau ngelamar di mana, dia membutuhkannya apa, perusahaan, ya lu harus menyesuaikan dengan skill-skill lu yang ada gitu. Betul. Oke, udah lebih sejam nih, lebih sejam dikit sih. Itu banget sih. Gimana Mbak? Kita closing aja kita kali ini. Boleh. Terima kasih buat Mas Odi dan Mas Angga atas tips-tips yang udah diberikan. Dan semoga adik-adik nih yang nanti dengerin podcast kita, jangan salah lagi ya kalau misalkan mau apply, gimana caranya biar dilirik sama HR-nya. Dan juga jangan lupa untuk follow medsos mereka gitu. Barangkali nanti ditanyain gitu, udah follow belum? Udah Mbak gitu. Nilai plus. Iya. Karena kita pasti tanyain ya. Iya, pasti tanyain. Sebetulnya medsos itu kan juga bisa cari apa ya? Tempat untuk mencari informasi ini. Sebetulnya perusahaan apa sih yang mau kalian apply? Iya, Jadi pas benar. presentasi ditanya perusahaan apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini, kita bisa jawab. Betul banget. Jadi kegiatan apa? Kalian udah tahu dulu. Karena itu dunia yang akan kalian masuki gitu. Jadi jangan tiba-tiba masuk ke hutan belantara. Kalian nggak tahu nih aku di mana, aku siapa gitu ya kan. Tambahan lagi boleh nggak, Ma? Boleh sama Jeb ya?
Satu lagi nih, kalau kalian memutuskan untuk memasukkan sosial media account kalian, ya kalian juga harus jaga sosial media juga ya. Jadi jangan nggak lucu juga ya kalau kalian mau masuk perusahaan, kalian cantumkan IG kalian atau Twitter kalian, tapi isinya foto kalian lagi ditangkap sama polisi, ya nggak bakal diterima lah. Jadi ya yang bener aja lah gitu loh, kayak yang jelas aja. Jadi ya kalau kalian memutuskan untuk masukin sosial media, ya pastikan sosial media kalian patut untuk dilihat orang. Yes. Benar-benar itu Itu juga. dilakukan sama Jeb dulu waktu apply. Ya, waktu saya nge-apply, Instagram saya benerin dulu. Caption saya ganti. Iya, jangan caption alay-alay lah. Iya. Langkah yang benar memang. Langkah yang benar. Yang penting masuk ya. Strategi yang sangat bagus. Benar dong. Oke. Udah lah ya, udah segini. Enggak ada tambahan lagi apa? Enggak ada kan ya, Mas? Enggak ada. Ada, gua ada. Oh, ada. Tambahannya adalah Jeff mau pantun. Apa? Mau apa? Tambahannya Jeff mau pantun. Oh, pantun. Oh, pantun, iya. Tadi kan udah siapin Jeb. Pantunnya. 2-3 ubi jalar. Dia mikir. 2-3 ikan lagi ngelem. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oh, kok malam? Bodo amat lah. Salah lu spontan banget. Aduh, ikan lagi ngelem, aduh. Tuh, ini contoh ya, bergaul yang salah kayak gitu. Ya udahlah ya. Udahlah. Sampai sini aja podcast RDA Talk hari ini. Di episode kedua ya. Kedua. Tunggu sampai episode kita selanjutnya, mungkin kita bakal ngomongin yang lebih asik lagi nih. Mungkin dari CV mungkin bisa ke interview. Gimana interview yang baik itu ya? Ya kita nggak tahu lah ya. Tergantung lagi interview online. Oh ya, interview online. Tergantung ide nanti ya. Oke. Ayo Mbak, tutup Mbak. Oke, tutup. Dadah. Oh bukan, belum. Belum. Jangan lupa buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini untuk follow Instagram kami. Ada Instagram, Spotify, TikTok di @rda_indonesia. Jangan lupa tadi udah disebutkin oleh Mas Angga untuk LinkedIn-nya di Rothschild Data Analyst, atau juga bisa juga di RDA Teknologi Indonesia. Terus kita juga punya YouTube di RDA Teknologi Indonesia juga. Atau kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang perusahaan ini atau pas ada lowongan, bisa aja chat via WhatsApp di 0851 5858 0466. Atau bisa juga visit website kita di mana, Jeff? www.rothschild.com. Oke, kalau gitu kita akhiri podcast episode kedua pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Abel dan Jeff pamit. Bye. Thank you.